Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Lestari dari Prodi Pendidikan Agama Islam kelas B semester 5. Di sini saya akan menjelaskan mengenai program pemberdayaan masyarakat di desa saya, yakni Desa Wonosari, sebagai tugas dari salah satu mata kuliah, yakni Teknik Fasilitasi yang diampu oleh Bapak Reno Firdaus. Indonesia is a wonderland. Kota baru gunungnya bermegah, bermegah, baganaku di Samantara, baganaku di Samantara. Saya menjelaskan mengenai program pemberdayaan masyarakat yang ada di Desa Wonosari. Terlebih dahulu akan saya jelaskan secara singkat mengenai asal-usul Desa Wonosari. Nah, Desa Wonosari ini terdiri dari dua kata, yakni Wono yang berarti hutan dan Sari yang berarti inti atau pusat. Jadi Wonosari itu adalah pusat atau inti hutan yang berada di Kecamatan Bengkalis. Kemudian sekitar tahun 1920 datanglah penduduk Jawa kemudian membuka hutan tersebut menjadi Kampung Wonosari. Kemudian pada sekitar tahun 1946 Kampung Wonosari ini berubah menjadi Desa Wonosari. Kemudian pada tahun 1978 Desa Wonosari ini berkembang menjadi dusun-dusun. Pada tahun ini terbagi menjadi dua dusun, yakni Dusun Lembah Sari yang kemudian pada tahun 1986 menjadi Dusun Muktisari, dan satu lagi yaitu Dusun Mekarsari. Seiring perkembangan zaman, maka pada tahun 2011 Desa Wonosari ini dimekarkan lagi atau dikembangkan lagi menjadi 5 dusun, yakni Dusun Timur Sari, Dusun Tanjung Sari, Dusun Mekarsari, Dusun Muktisari, dan Dusun Antarsari. Nah, Desa Wonosari ini terletak di sebelah selatan Kota Bengkalis yang berbatasan langsung dengan ibu kota Kabupaten Bengkalis. Kemudian sekarang ini pada tahun 2021 Desa Wonosari ini terbagi menjadi 3 desa besar, yakni Desa Wonosari Timur, Desa Wonosari Tengah, dan Desa Wonosari Barat. Baik, selanjutnya kita masuki mengenai program pemberdayaan masyarakat desa. Nah, sebelum saya membahas mengenai program pemberdayaan masyarakat desa yang ada di Wonosari, terlebih dahulu akan saya jelaskan mengenai program pemberdayaan masyarakat. Apa sih program pemberdayaan masyarakat desa tersebut? Nah, program pemberdayaan masyarakat desa itu merupakan upaya untuk mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat untuk meningkatkan aspek-aspek, baik itu aspek sosial, aspek ekonomi, politik, kebudayaan, maupun dalam aspek pendidikan. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas-kualitas yang ada di dalam desa tersebut sesuai dengan bidangnya masing-masing. Kemudian di dalam Desa Wonosari ini terdapat banyak sekali program pemberdayaan masyarakat desa. Di antaranya ada BUM Desa, kemudian unit simpan pinjam, kemudian juga ada Poskesdes Desa Wonosari, kemudian ada perpustakaan belajar dan ruang belajar di Desa Wonosari, dan lain sebagainya. Namo Muhammad Ini Bang, ingin bertanya sedikit terkait penyelenggaraan desa ini. Jam kerjanya atau bukanya itu dari jam berapa sampai jam berapa? Kalau untuk jam bukanya dari hari Senin sampai hari Jumat, dari jam 8 sampai jam 4. Itu jam kerjanya. Nah, Kemudian kalau di sini itu boleh pinjam atau sekedar baca aja? kalau di sini boleh minjam, boleh dibaca di sini, gantung orang lah. Jadi kalau proses peminjamannya macam mana Bang? Kalau untuk proses peminjamannya nanti yang meminjam tuh ngambil buku dulu, habis itu dicatat, ada buku catatannya untuk peminjam tuh, baru boleh dibawa pulang. Itu kalau ini kembalikannya tuh dalam jangka waktu berapa lama? Paling lama 5 hari. Oh, ya. Kalau di sini setiap harinya tuh pengunjungnya ada atau tidak? Misalnya ramai atau tidak? Kalau kemarin sebelum masa pandemi lumayan ramai. Kalau pas masuk aja masa pandemi COVID ini udah mulai sekian. Habis itu perpustakaannya dari tahun berapa dimulai? Kalau
Kami di sini baru tahun 2020 awal, cuman adanya dari tahun 2018. Rata-rata pengunjung sini apakah memang orang sini atau ada orang-orang luar? Rata-rata orang-orang sini, yang paling rame anak-anak sekolah. Anak sekolah, sekolah tingkatan apa tuh bang? SD atau SMP? Yang paling rame itu SD, MDH. Kalau sekarang ini masih sepi lah pengunjungnya bang. Sekianlah wawancara saya. Terima kasih atas infonya terkait perpustakaan ini. Untuk pembahasan pada kali ini, saya akan terfokus kepada program pemberdayaan masyarakat Desa Wonosari, yakni perpustakaan dan ruang belajar. Nah, perpustakaan dan ruang belajar Desa Wonosari ini letaknya tepat berada di kawasan kantor Desa Wonosari tersebut yang berada di Jalan Wonosari Timur, Bengkalis. Nah, perpustakaan dan ruang belajar ini merupakan salah satu program pemberdayaan masyarakat yang ada di Desa Wonosari. Kemudian letaknya yang bersebelahan dengan sekolah Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Bengkalis menjadikan perpustakaan ini bisa dimanfaatkan secara efektif dan efisien oleh masyarakat, terkhusus peserta didik yang ada di daerah Wonosari, Bengkalis. Seperti misalnya peserta didik dari MTSN yang mau membuat tugas, kemudian mencari referensi-referensi seperti buku-buku, kemudian membaca buku, ataupun masyarakat-masyarakat awam yang ingin membaca buku, maka bisa ke perpustakaan Wonosari Bengkalis, yang mana itu memang dikhususkan agar terciptanya masyarakat-masyarakat yang gemar membaca, kemudian untuk meningkatkan kualitas dari segi pendidikan, terkhususnya masyarakat-masyarakat di Desa Wonosari. Adapun perpustakaan dan ruang baca ini merupakan upaya atau proses pembangunan yang berkesinambungan atau berkelanjutan, kemudian dilaksanakan secara terorganisir atau secara teratur, yang dimulai dari tahap permulaan hingga tahap kegiatan tindak lanjut atau evaluasi. Kemudian perpustakaan dan ruang belajar ini juga merupakan upaya atau proses dalam bidang pendidikan yang mana masyarakat atau peserta didik khususnya di daerah Wonosari bisa dengan nyaman untuk mencari sumber-sumber belajar seperti buku bacaan, kemudian juga mendukung dalam aspek sosial, karena di dalam perpustakaan tentu bertemu dengan banyak orang sehingga itu dapat meningkatkan aspek sosial, sehingga pun orang-orang desa atau perangkat desa tersebut mengetahui banyaknya anak-anak desa Wonosari yang memerlukan fasilitas-fasilitas seperti perpustakaan desa tersebut untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Kemudian juga aspek kebudayaan. Nah, tentu saja di dalam perpustakaan tersebut tersimpan buku-buku kebudayaan, terkhususnya asal-usul dari Desa Wonosari itu sendiri untuk dibaca oleh masyarakat-masyarakat desa, sehingga itu juga meningkatkan pengetahuan kebudayaan dari masyarakat-masyarakat terkhususnya Desa Wonosari. Perpustakaan dan ruang belajar ini juga sebagai upaya untuk menggali dan memanfaatkan potensi-potensi masyarakat-masyarakat Desa Wonosari, terkhusus para remaja yang masa belianya diharapkan dihabiskan untuk hal-hal positif, seperti salah satunya membaca di ruang perpustakaan tersebut. Nah, karena adanya fasilitas yang disiapkan oleh desa berupa perpustakaan dan ruang belajar, diharapkan agar masyarakat-masyarakat semakin tinggi kemauan untuk membaca, dan akhirnya itu akan meningkatkan kualitas dalam bidang pendidikan. Nah, baik, itu tadi pembahasan mengenai program pemberdayaan masyarakat di Desa Wonosari. Tentu sangat banyak sekali programnya, akan tetapi di sini saya lebih terfokus kepada program masyarakat desa, yaitu perpustakaan dan ruang belajar, yang mana menurut saya ini sangat patut untuk diacungkan jempol, karena ini fasilitas seperti buku dan yang lainnya, sumber bacaan lainnya bisa dikonsumsi oleh publik, terutama masyarakat di Desa Wonosari. Semoga hal ini terus berkesinambungan dan berkelanjutan, sehingga
semoga masyarakat dapat terjaga dari bidang pendidikannya, baik itu juga bidang sosial dan bidang kebudayaan. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.